Halo semua, selamat datang kembali di RetroSub. Sesuai judul, kali ini aku baru aja beli game Nintendo 3DS pertamaku, yaitu Tomorochi Collection Shinsei Katsu atau New Life. Atau kalau versi Amerikanya itu dikenal dengan Tomorochi Life. Jadi langsung aja kita mulai unboxingnya. Oke, jadi ini dia gamenya. Ini dilapisin di bawah wrap. Nah, ini dia Tomorochi Collection Shinsei Katsu. Ini cover depannya. Ini sampingnya. Dan ini cover belakangnya. Di dalamnya ada semacam booklet kayak begini. Lalu ada kertas klub Nintendo yang jelas ini udah expired ya, udah nggak berlaku lah. Oke, kita keluarin aja gamenya. Nah, langsung kita masukin ke 3DS. Oke, jadi ini banner gamenya kayak error begini. Kayaknya sih karena 3DS aku ini di mod jadi region Amerika, padahal aslinya ini region Jepang ya. Makanya dia error begini. Aku kurang tahu sih. Tapi ya yaudahlah, kita coba mainin aja gamenya. Dan ini kayaknya masih ada save data dari pemilik sebelumnya nih, kayaknya ya. Dan iya benar, masih ada save datanya. Jadi ini aku reset dulu ya, baru aku tunjukin gameplaynya. Oke, jadi ini udah aku reset save datanya. Dan ini ada beberapa pertanyaan. Oke, ini atur tanggalnya. Ini kenapa 2045 ya? Ini kenapa jauh banget tahunnya nih? Oke, 2023. Oke. Dan di sini kita juga disuruh untuk atur waktunya ya. Oh ya, kalau kalian penasaran, jadi Tomodachi Collection New Life ini itu game live simulator di mana kita bisa bikin karakter-karakter yang tinggal di suatu pulau gitu. Terus kita kasih ya bisa kasih mereka makan, mereka juga bisa berinteraksi satu sama lain. Jadi bisa dibilang ini kayak The Sims lah. Tapi ya ini agak beda juga sih sebenarnya. Aku jujur agak kurang tahu juga. Tapi intinya gamenya kurang lebih kayak gitu. Dan oke, ini dia. Jadi kita mulai dari ngasih nama pulau kita. Di sini aku mau namain pulaunya itu Fantasy Island atau Fantaji ya, Fantaji. Jadi kita ketik dulu bahasa Jepang tentunya karena ini kan game Jepang, jadi kita ketik juga Jepang. Fantaji, oke, Fantaji. Oke, ini terus Shima. Oke, Fantaji Shima. Dan sekarang kita bikin karakter pertama kita di game ini.
Setauku untuk karakter pertama di game ini itu kita merepresentasikan diri kita sendiri. Jadi aku mau bikin avatar aku dulu nih. Dan kalau kalian lihat di sini ini tuh mirip atau sama sih sebenarnya kayak Mii Maker di 3DS yang aku juga pernah buatin videonya beberapa bulan yang lalu. Dan kalau kalian denger lagunya, ini pasti kalian gak asing nih sama lagu ini karena aku cukup sering pakai lagu ini di video-videoku yang sebelumnya. Dan ini dia sumber aslinya teman-teman ya, dari game ini gitu. Ini soundtrack dari game ini gitu ya. Oke, jadi di sini kita bisa juga namain karakternya ya, nama belakang, nama depan, nama panggilan, tanggal lahir, golongan darah, dan semacam-macamnya gitu lah. Selanjutnya ini kita bisa atur suaranya, ada presetnya dan kita juga bisa atur secara manual. Jadi di sini aku pengen atur dulu. Ini emang berisik banget sih ya, dan suaranya juga mungkin agak creepy atau gimana, tapi ya gitulah gitu ya. Nah selanjutnya kalau udah kita bisa atur personality dari karakter kita ini. Dan aku udah pernah bikin sebelumnya, jadi aku tinggal nyamain aja gitu ya. Dan ya kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi ini adalah apartemen tempat tinggal karakter-karakter kita dan kita langsung masuk aja. Oke, ini katanya dia kesepian. Jadi kita buat aja langsung karakter keduanya. Nah, untuk karakternya ini kita sebenarnya bisa juga import dari karakter yang kita udah buat di Mii Maker 3DS ya. Jadi di sini aku mau import salah satu karakter yang udah aku buat. Dan ya kita akan skip aja ya time lapse untuk edit. Oke, ini dia. Aku lupa ganti nickname jadi tulisan Jepang, jadi dia kayak ngejak gitu tadi kan ya, untuk perkenalannya. Dan ya sekarang karakterku yang pertama tadi sama yang kedua ini akan saling kenalan gitu. Oke, sekarang mereka udah saling kenalan dan udah temenan juga. Dan ya di game ini juga ada berbagai personality dari karakter-karakter yang kita buat. Dan di sini mereka jadi satu grup karena mereka tuh punya personality yang sama lah. Jadi kalau misalkan bikin nanti bakalan bervariasi gitu ya. Oke, sekarang coba kita masuk ke ruangannya Nakila nih, karakter yang aku buat tadi. Dan di sini dia bilang dia itu lapar. Dan ya, kita bisa beliin makanan buat dia. Nah, sekarang udah ada restoran di sini ya, atau food shop.
sekarang kita beliin makanannya. Dan oke, kita bisa langsung aja kasih makanan ya. Di sini aku kasih cup ramen ya, cup noodle. Dan ya, dia udah makan dan levelnya naik ya. Jadi di game ini kita juga bisa ganti ruangannya kayak gimana. Kita juga bisa beliin baju, kita bisa kasih hadiah juga, dan banyak juga mini game di game ini sebenarnya ya. Nah, di game ini karakter kita itu juga bisa menjalin hubungan. Jadi sampai nikah dan punya anak kayak gini nih. Ini masih ibaratnya preview lah gitu, nanti di gamenya kayak gimana gitu ya. Oke, nah selanjutnya di sini ada berita nih. Ini berita juga muncul kalau misalnya ada sesuatu yang baru atau yang terjadi gitulah. Gitu ya. Ini kita skip aja. Dan kalian bisa di sini masih banyak lahan yang kosong. Nantinya semakin kalian main, itu makin banyak bangunan yang muncul ya teman-teman. Nah di sini ada town hall ya. Jadi ini buat ngedit dan buat karakter baru di sini. Nah ini aku mau ganti dulu nickname-nya Nakila ya. Jadi tulisan Jepang soalnya tadi dia ngeja gitu ya. Dan ya itu aja aku rasa untuk gameplay singkatnya. Aku akhirin dulu dan kita save game dulu. Oke, jadi teman-teman, itu kurang lebih itu aja gameplay untuk saat ini. Takutnya nanti kalau aku lanjutin nanti takutnya kelamaan gitu ya. Oke, ini kita keluarin dulu dan masukin lagi ke case-nya. Nah, di sini aku juga ada game sebelumnya yang di Nintendo DS dengan judul Tomodachi Collection nih. Jadi istilah ini adalah game sebelum Tomodachi yang di 3DS ini gitu. Dan ya, aku rasa itu aja untuk video kali ini, teman-teman. Sorry kalau misalnya agak kurang bagus atau gimana. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.